Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo Omnyochi sebelumnya atau part 6-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi di cerita sebelumnya, kota Lakana akhirnya akan menghadapi penyerbuan monster dalam skala yang sangat besar. Bahkan Seika yakin kalau kota itu tidak mungkin mampu untuk bertahan, atau dengan kata lain sudah berakhir. Makanya Seika langsung menyebut ketiga temannya di penginapan dan berniat langsung pergi dari kota itu. Bahkan saat itu Seika terpaksa memanggil naga Meisuchinya dan menunjukkannya pada mereka. Soalnya memang saat itu sudah tidak mungkin untuk menggunakan kereta kuda atau kendaraan lainnya. Cuma sayangnya ketiga teman Seika tidak setuju dengan keputusannya dan bahkan mereka akan tetap tinggal untuk membantu warga kota mau apapun yang terjadi. Terutama Myu sebagai sang pahlawan yang memang punya rasa keadilan yang sangat besar. Walaupun itu hal yang wajar bagi mereka untuk mengkhawatirkan keselamatan warga kota itu dan juga berniat untuk membantunya. Karena kan memang ada beberapa orang yang sudah mereka kenali di kota itu atau punya hubungan yang baik dengan mereka. Seperti Weles, Lia, Tio, Nido, dan juga Eik. Ya sebenarnya di sini Seika udah bicara panjang lebar pada mereka supaya mereka mau mengerti dan mau segera meninggalkan kota Lakana. Bahkan Seika sempat menyebut kalau kota ini memang sedang menerima takdirnya dan itu hasil dari keserakahan mereka sendiri. Lalu Seika juga menjelaskan kalau tidak semua orang bisa kita tolong dan tidak semua masalah di dunia ini bisa kita selesaikan. Karena kan setiap orang punya masalahnya masing-masing dan ada kalanya mereka harus berusaha atau menghadapi semua itu sendiri. Cuma ya tetap saja mereka bertiga gak mau untuk pergi dan bahkan meminta Seika menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan kota itu. Ya sebenarnya itu hal yang sangat wajar bagi mereka bertiga untuk punya sikap seperti itu guys. Soalnya kan mereka bertiga memang orang yang baik dan belum bisa berpikir seperti Seika. Justru kalau mereka langsung mau itu malah jadi kelihatan sangat gak normal. Bahkan Seika juga sebenarnya sempat berniat untuk membawa mereka bertiga secara paksa atau mending seret sekalian aja. Terutama saat Amyu lagi ngotot-ngototnya. Cuma kan nanti malah jadi tambah merusak hubungan mereka dan mungkin mereka juga akan tetap menyesalinya seumur hidup. Nah di tengah perdebatan itu Yuki sempat memberikan saran pada Seika. Yaitu meminta Seika untuk memindahkan semua warga kota itu ke dunia bawah atau Hades. Karena kan jika Seika melakukan itu, maka mereka semua akan langsung mati dalam sekejap. Jadi mereka semua akan mengalami kematian yang tidak menyakitkan, daripada dibunuh oleh para monster dan pada akhirnya mereka juga akan mati. Nah, jika semua warga kota itu sudah mati, kan Yifa, Amyu, dan Mabel tidak lagi punya alasan untuk menyelamatkan kota itu. Dan pada akhirnya mau tidak mau mereka harus meninggalkan kota itu atau ikut dengan Seika. Ya tentu itu saran yang sangat ekstrim dan Seika sendiri juga sampai bingung mendengarnya. Namun jika Seika tidak mau menggunakan cara seperti itu, ya mending lakukan apapun semaumu sama seperti di kehidupan Anda sebelumnya. Lagian hasil ramalannya juga mengatakan demikian. Ya kurang lebih seperti itulah saran yang diberikan oleh Yuki. Dan setelah Seika mendengarnya, dia jadi ingat tentang kata-kata yang ada dalam ramalannya sebelumnya. Intinya ramalan itu mengatakan untuk jangan membohongi hatimu dan teman-temanmu akan membimbingmu. Makanya di sini akhirnya Seika luluh juga sama mereka dan memutuskan akan menyelamatkan kota Lakana. Mungkin dia juga penasaran masa depan seperti apa yang akan ditemuinya jika dirinya mengambil keputusan ini. Singkat cerita saat itu mereka sudah sampai di balai kota untuk menemui wali kota Silas. Tentunya dia sangat sibuk mengarahkan para bawahannya ke penjuru kota untuk menolong para warga dan juga mengalahkan para monster yang sudah berhasil memasuki kota. Jadi semua petualang dan para penjaga kota itu semuanya saling bekerja sama dan menuruti perintah dari bos mereka masing-masing. Nah di sini Seika meminta Silas menggunakan Yifa, Amyu, dan Mabel untuk membantu yang lainnya. Tentunya mereka juga akan dipisah dan dibagi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Seperti misalnya Yifa yang ditempatkan di bagian penyembuh atau support, lalu Amyu yang ditempatkan di sebelah menara atau menara terluar untuk mengalahkan para monster yang berusaha masuk atau menjebol benteng. Karena Amyu kan petarung yang serba bisa dan mahir menggunakan serangan jarak dekat ataupun jarak jauh. Sedangkan Mabel akan membantu pertahanan dan itu keputusan dia sendiri. Soalnya Mabel itu nggak mau ada di bawah perintahnya Silas atau ketua lainnya.
Setelah mereka pergi, di sini Seika sempat bertanya pada Silas berapa besar kemungkinan Lakana untuk memenangkan pertempuran kali ini. Silas bahkan menganggap kalau ini bukanlah pertempuran melainkan penyerbuan sepihak. Silas mengibaratkan kalau Lakana itu sedang memadamkan kebakaran di hutan namun hanya dengan satu air di tangan. Ya intinya bagi dia nggak ada kesempatan untuk bertahan apalagi menang. Namun di sini Seika mengatakan aku nggak berpikir demikian, tapi kita masih punya kesempatan. Tentunya Silas yang mendengar itu sampai terdiam, walaupun sebelum bertanya lebih jauh, Seika langsung memberikan senyum kecilnya. Setelah itu, Seika langsung berpindah ke menara tinggi yang ada di tengah kota untuk mengamati situasinya. Di situ Yuki juga keluar dan bertanya pada Seika mengenai ketiga temannya. Ya intinya di situasi ini, mereka akan tetap aman dan tetap dalam pengawasan Seika. Jadi walaupun mereka terpisah dan agak jauhan, tapi Seika selalu bisa melihat kondisi mereka atau masih dalam jangkauannya. Walaupun kata Yuki, Seika itu terlalu protektif pada mereka bertiga. Setelah itu di sini Seika berniat menggunakan teknik pengeras suaranya untuk memberikan beberapa pidato terbaiknya pada semua orang. Jadi Seika menggunakan beberapa formula yang tersusun dalam hitogatanya. Lalu Seika menambahkan rumus matematika yang sangat rumit untuk mengubah semua formula itu menjadi pengeras suara yang sangat baik. Dulunya saat masih di bumi kan Seika sering mengunjungi negara lain dan ada banyak pengetahuan yang bisa dia dapatkan. Salah satunya adalah terbentuknya teknik pengeras suara ini. Saat itu dengan pengeras suaranya Seika memberikan semangat pada semua orang dan bahkan ada beberapa kalimat bijak yang dia ucapkan layaknya seorang pemimpin. Karena Seika memang sengaja memberikan mereka harapan supaya mereka semakin bersemangat dan gak punya pemikiran untuk menyerah. Bahkan Seika mengatakan kalau bala bantuan sudah dalam perjalanan dan kalian hanya perlu bertahan lebih lama lagi untuk memenangkan pertempuran ini. Tentu itu hanya kebohongan yang diciptakan oleh Seika dan tujuannya adalah untuk memberikan harapan pada mereka. Karena kan ini akan menjadi pertempuran yang cukup panjang dan mau apapun yang terjadi mereka harus mampu untuk bertahan. Tentu saat itu semua orang yang sedang berjuang sampai bersorak dan juga semakin bersemangat. Bahkan mereka sampai merasa yakin kalau Lakana bisa memenangkan pertempuran kali ini. Ya itulah tujuan Seika memberikan pidato palsunya itu. Walaupun ya tentu beberapa orang langsung paham kalau itulah Seika dan dia pasti sedang berbohong. Cuma mereka juga paham kalau itu semua Seika lakukan untuk memberikan mereka harapan dan juga semangat bertempur. Dan tujuannya adalah memenangkan pertempuran ini. Namun bagaimana jika nantinya sampai ketahuan? Seika yakin setelah memenangkan pertempuran ini, mereka akan langsung berpesta seperti biasa dan akan langsung melupakan itu. Walaupun entah kenapa di sini Yuki mengatakan sudah sejak lama, aku merasa kalau Seika sangat cocok untuk menjadi politisi. Yuki sangat percaya kalau negara yang dipimpin oleh Seika sama pasti akan menjadi negara yang baik. Walaupun ya Seika yang mendengarnya hanya tertawa guys. Saat itu benteng bagian timur menjadi medan pertempuran yang paling ganas. Ada banyak monster tipe serangga yang punya kemampuan untuk memanjat dinding dengan sangat cepat. Seperti misalnya semut neraka, kelinci beracun, dan banyak lagi yang lainnya. Tentunya para petualang sangat kerepotan menghadapi mereka dan para penyihir juga mulai kehabisan mana mereka. Partai Leloid dan para petualang lainnya lah yang sedang mempertahankan benteng itu, sambil dibantu oleh para penjaga dan juga para penyihir milik kota Lakana sendiri. Jadi saat itu Seika sudah berpindah ke benteng timur dan sedang mengamatinya dari atas menara di tempat itu. Leloid yang sempat melihat Seika sempat menertawakan pidato Seika yang mana Seika mengatakan kalau bala bantuan akan segera datang. Walaupun ya tentu dia paham apa maksud Seika memberikan harapan palsu seperti itu. Di sini tanpa basa-basi saat itu Seika mengeluarkan beberapa jutsunya untuk menyingkirkan semua monster yang saat itu berusaha untuk memanjat dinding. Seperti serangan dengan bola api biru yang langsung membakar habis para semut neraka dan juga serangan api yang mengalir dari atas seperti layaknya air terjun. Tentunya dua serangan dahsyat itu mampu menyingkirkan semua monster yang saat itu berusaha untuk memanjat dinding dan juga membakar habis para monster yang ada di bawahnya. Jadi untuk sementara mereka bisa bernafas lega karena tak lama lagi para monster yang masih berdatangan pasti akan melakukan hal yang sama. Setelah itu Seika segera berpindah ke benteng selatan lalu menyerahkan sisanya di benteng itu pada Leloid. Para monster yang menyerang benteng selatan masih lebih sedikit dari para monster yang menyerang benteng timur.
Cuma kebanyakan monster yang ada di benteng selatan itu punya kemampuan terbang dan beberapa di antaranya bahkan kelihatan sangat merepotkan. Parti Zamluk dan para petualang lain yang menjaga benteng itu tentunya sudah mulai kewalahan menghadapi mereka, dan bahkan ada banyak yang sudah terluka cukup parah. Seika pun langsung menawarkan bantuan pada Zamluk, dan tentunya Zamluk juga sangat membutuhkan bantuan Seika, walaupun di awalnya mereka sempat basa-basi lebih dulu. Tak lama kemudian saat itu muncul satu monster yang tidak biasa dan dia juga punya kemampuan terbang. Jadi mirip kayak singa terbang dengan sayap kelelawar dan juga punya ekor dengan bentuk ular. Atau Seika menyebutnya sebagai Chimera karena dia juga punya ukuran yang sangat besar. Seika menduga kalau Chimera itu merupakan gabungan dari beberapa monster yang terkena efek langsung dari kekuatan Dragon Vein. Jadi kekuatan Dragon Vein lah yang membentuk mereka menjadi Chimera seperti itu. 3 bos utama yang dulunya bisa menyerap langsung kekuatan dari Dragon Vein kan udah nggak ada, dan padahal peran mereka udah sama pentingnya seperti inti dungeon. Nah otomatis kekuatan dahsyat yang menyembur dari nadi naga Dewi itu sama aja kehilangan peredamnya dan akhirnya jadi nggak terkendali. Makanya tidak heran kalau ada banyak fenomena aneh yang mulai terjadi, dan salah satunya adalah munculnya Chimera itu. Saat itu sang Chimera mengeluarkan lolongannya yang sangat dahsyat dan bahkan efeknya sampai mengguncang wilayah itu. Tentunya para petualang yang mendengarnya sampai nggak bisa gerak dan memberikan kerusakan lain pada tubuh mereka. Walaupun setelahnya Seika mengatakan pada mereka, serahkan sang Chimera itu pada aku. Di sini Seika mulai memanggil salah satu Ayakashi barunya atau yang belum pernah kita lihat selama ini, yaitu Yamabiko Yukoku, Ayakashi hewan yang sangat mirip dengan gabungan antara monyet dan anjing. Begitu dia keluarkan, Seika langsung menunjuk ke belakang Yamabiko sambil mengatakan berpaling. Namun Yamabiko malah menerukan kata-kata Seika sambil mengatakan berpaling juga. Ya mirip-mirip kayak Satori yang menggunakan kemampuannya pada Seika, dan setelah Seika menggertaknya tentu Yamabiko langsung ketakutan. Walaupun setelah itu dia langsung menghampiri sang Chimera dan menggunakan kemampuannya untuk melawannya. Akhirnya saat itu terjadi adu lolongan yang sangat dahsyat dan perlahan sang Chimera mulai terkena dampak dari serangannya sendiri. Jadi kemampuan Yamabiko itu bisa menirukan suara makhluk lain dan juga mengembalikannya dengan kekuatan yang sama. Walaupun dia lemah terhadap serangan fisik, tapi Yamabiko nggak mempan jika diserang menggunakan kekuatan seperti gelombang suara. Malahan dia bisa memblokir dan mengembalikannya lagi pada lawannya dengan kekuatan yang sama dahsyatnya. Zamluk yang melihat itu tentu sangat terkejut, walaupun seperti biasa Seika hanya memberikan penjelasan singkat dan hanya mengatakan kalau itu merupakan salah satu monster yang sudah aku jinakan. Jadi untuk sementara Seika akan meninggalkan Yamabiko bersama mereka sampai sang Chimeranya berhasil dikalahkan. Sedangkan Seika sendiri langsung menuju ke benteng utara untuk membantu yang lainnya. Sebelum pergi, Zamluk sempat mengatakan setelah semuanya selesai, kita akan mengadakan pesta minum seperti biasa dan sampai jumpa di meja perjamuan. Singkat cerita, saat itu benteng utara sepertinya dalam situasi yang cukup sulit, karena dari awal tidak banyak petualang kuat yang menjaga tempat itu. Sebelum akhirnya Silas mengirimkan banyak anak buahnya ke tempat itu untuk membantu mereka. Ambio sendiri ada di tempat itu dan masih bertarung di garis depan untuk menghalau semua monster yang berusaha untuk menjebol benteng. Sedangkan kalau untuk benteng utara masih dalam kondisi yang aman terkendali. Soalnya kan memang gak ada dungeon di wilayah barat dan tentunya para monster yang menyerang benteng barat juga lumayan sedikit. Makanya Seika langsung menuju ke benteng utara dan saat itu sudah ada di samping Ambio yang masih bertarung. Di sini Ambio juga sempat menyinggung pidato Seika sama seperti yang lainnya. Sampai akhirnya tak lama kemudian muncul satu monster yang sangat besar atau monster dengan jenis Chimera sama seperti sebelumnya. Cuma kali ini bentuknya lebih mirip seperti monster Living Male atau armor pengembara dengan senjata palu yang sangat besar. Nah saat itu dia menggunakan senjata besarnya untuk mencoba menjebol benteng pertahanan dan bahkan sampai menciptakan getaran yang sangat kuat. Tentu jika dibiarkan lama-kelamaan benteng utara juga pastinya akan hancur. Sedangkan serangan dari para petualang tidak mungkin untuk menjatuhkannya. Jadi di sini Seika memanggil salah satu Ayakashi barunya lagi, yaitu Kuroshi Doji, dan langsung mengirimnya keluar benteng untuk mengalahkan para monster itu. Dia punya wujud yang lumayan mirip seperti gabungan antara iblis dan samurai zaman dulu, dan tentunya menggunakan samurai sebagai senjata utamanya. Namun begitu muncul dari gerbang, Doji langsung mengeluarkan tebasan kuatnya tepat pada Seika, walaupun Seika bisa memblokir serangan itu dengan penghalang kuatnya juga.
Barulah setelah itu Doji langsung sadar kalau Seika itu adalah tuanya sendiri, yaitu Haruyoshi. Ya, di sini mereka sempat memberikan salam satu sama lain karena memang Doji itu Ayakashi yang pintar bicara sama seperti Yuki, dan gue merasa kalau ini Ayakashi sangat kuat guys. Karena entah bagaimana begitu dipanggil, Doji malah kelihatan gak senang, atau setelah melihat para monster yang baginya sangat lemah. Doji juga mengatakan kenapa tubuh ini sampai dibuka segelnya, dan juga ada beberapa hal yang dia katakan, dan itu mengenai parade malam 100 iblis. Walaupun di sini belum dijelaskan secara detail apa maksudnya itu. Cuma kemungkinan saat terakhir kali Doji dimasukkan ke ruang dimensinya Seika itu berjanji akan menyegel tubuh Doji dan akan membukanya lagi nanti di saat parade malam 100 iblis tiba. Makanya dia sangat kecewa kenapa dipanggil hanya untuk mengalahkan para makhluk lemah seperti itu. Cuma ya di sini Seika berhasil untuk merayunya dan akhirnya Doji mau mengalahkan para monster itu. Walaupun Seika juga harus berjanji lagi untuk nantinya memberikan minuman dari dunia ini sebagai perayaan kembalinya Kuroshi Doji. Saat itu dengan gerakan dan serangan yang sangat cepat, Doji sudah berhasil memotong tubuh sang Chimera menjadi beberapa bagian. Dan bahkan semua monster di tempat itu juga sudah dia musnahkan di saat yang bersamaan. Jadi hanya dalam sekejap semua monster di benteng utara sudah dilenyapkan. Seika sendiri yang melihat itu sampai mengatakan dasar iblis. Tentunya di sini Amyu yang melihat itu langsung mengajukan banyak pertanyaan. Walaupun Seika hanya memberikan jawaban yang ambigu seperti biasanya. Sedangkan untuk para petualang lainnya kebanyakan tidak sampai menyadari hal itu dan mereka cuma bingung aja. Karena ukuran Doji itu hampir sama seperti manusia normal dan cara dia bergerak itu luar biasa cepat. Tak lama kemudian mereka merasakan getaran yang sangat kuat dan itu berasal dari benteng utara. Jadi Seika langsung kembali ke sana untuk mengecek situasinya. Ternyata saat itu ada monster cacing yang sangat besar dan sepertinya dia muncul dari dalam tanah. Begitu merasakan kekuatannya, Seika yakin kalau cacing besar itu merupakan bos dungeon kali ini. Jadi dulunya salah satu dari 3 bos utama kan sudah beberapa kali berhasil dikalahkan. Nah, otomatis untuk sementara kekuatan yang menyembur dari nadi naga semakin besar sebelum akhirnya ada bos baru yang menggantikannya. Kemungkinan di waktu itu cacing ini berhasil untuk menyerap kekuatan Dragon Vein. Cuma dia malah memutuskan untuk tetap berada di bawah tanah dan bukannya menggantikan bos utama yang sebelumnya. Lalu begitu fenomena ini terjadi, dia mendapatkan kekuatan yang semakin besar dan akhirnya menjadi bos utama saat ini. Sedangkan wilayah yang dia jadikan dungeon itu sama aja kota lakananya. Makanya para monster yang muncul saat itu seperti nggak ada habisnya. Karena memang kota Lakana sendiri saat ini sama aja udah menjadi wilayah dungeon dari bos cacing besar itu. Ya, jadi intinya jika mereka ingin mengakhiri pertempuran ini, maka mereka harus bisa mengalahkan bos cacing itu. Tentunya nggak mungkin ada petualang yang mampu mengalahkannya, dan bahkan jika mereka bersatu juga belum tentu mampu untuk mengalahkannya. Walaupun ya untungnya di sini ada Seika yang jelas bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Cuma dia juga perlu berpikir bagaimana cara mengalahkannya supaya nggak terlalu mencolok. Akhirnya saat itu Seika langsung terjun keluar benteng untuk menghadapinya langsung. Jadi hanya beberapa orang yang bisa melihat aksinya dari atas menara dan itu pun mereka susah untuk melihatnya. Soalnya ada banyak sekali kerumunan monster yang mengelilingi cacing besar itu. Walaupun tak lama setelahnya Doji dengan cepat langsung membantai para monster itu dan membukakan jalan bagi Seika. Setelah itu, Seika menggunakan gabungan dari elemen kayu, api, tanah, dan juga logam untuk menciptakan ledakan dan juga getaran yang sangat dahsyat. Atau Seika menyebutnya sebagai Shinten Kyoka no Jutsu. Ya, konsepnya masih mirip seperti Shinten Kano Jutsu yang memanfaatkan bubuk misiu, cuma ini jauh lebih dahsyat. Tentunya ledakan dahsyat itu juga semai menciptakan asap yang sangat banyak dan setelah asapnya menghilang sepenuhnya, mereka bisa melihat kalau tubuh bos cacing besar itu sudah hancur berserakan. Dan dengan itu bos utamanya berhasil untuk dikalahkan. Otomatis para monster yang baru dia ciptakan dalam fenomena kali ini juga ikutan menghilang. Sedangkan sebagian monster lainnya mulai kembali ke wilayah dungeonnya masing-masing. Ya, akhirnya dalam waktu kurang dari 1 hari mereka berhasil untuk memenangkan pertempuran kali ini. Atau bencana besar yang sebelumnya sudah pasti akan mengakhiri kota itu. Di sini Seika sendiri kembali menarik para Ayakashinya atau mengembalikan mereka ke ruang dimensinya. Walaupun untuk Doji masih aja nggak puas. Soalnya kan bagi dia semua monster itu sangat lemah dan bukan kemenangan yang patut untuk dibanggakan. Namun Seika meminta Doji untuk merasa senang juga. Soalnya kata Seika itu nggak sopan jika kau merasa tidak senang seperti itu.
Ya, setelah itu mereka semua mulai merayakan kemenangan dengan berpesta seperti biasa, dan kita lanjutkan di part selanjutnya, guys. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari V, semangat terus min THR dikit-dikit. Oke V, makasih buat THR-nya. Lalu dari Tatsu Bang Bas, Kokowa Ore ni Makasete, Sakeni Iketo Ite Karas Blue dan Gata Tatara dan Setsu ni Nateita. Buset, panjang banget judulnya cuy. Cuma gue belum pernah baca novelnya dan belum pengen nambah pembahasan baru lagi. Soalnya mungkin nanti gue bakalan bahas Jigoku Roku dikit-dikit. Thank you Tatsu. Ya, itu semua dari Sabaria, makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nama bersama, ketemu di video lainnya. Salam guru guys.